Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini merupakan suatu bentuk pengalaman pribadi yang saya rasakan sendiri, terkhususnya untuk pembelajaran matematika pada materi bangun datar, terutama pada materi segitiga yang dipelajari baik itu di SD maupun SMP. Di mana materi tersebut khususnya segitiga saya merasa kesulitan dikarenakan jenis dari segitiga yang beragam dan juga rumus-rumus yang banyak dan perlu dihafalkan. Ternyata hal tersebut rata-rata juga dirasakan oleh para siswa-siswi sekarang yang metode pembelajaran yang menggunakan pembelajaran daring dikarenakan pandemi COVID-19. Yang saya lihat sendiri, kesulitan tersebut dikarenakan beberapa kali saya diberikan kesempatan untuk mengajar siswa-siswi yang memang materinya bersinggungan dengan segitiga. Ditambah lagi, yang menjadi kendala ialah seringkali matematika dianggap sulit oleh para siswa. Pada saat masa pandemi COVID-19 ini, materi tersebut dianggap sulit dikarenakan beberapa hal, diantaranya pembelajaran yang membosankan menurut siswa, sehingga siswa malas untuk mempelajari materi tersebut dan menyebabkan siswa kurang memahami konsep dari materi tersebut, serta kesulitan menyelesaikan permasalahan yang sedikit berbeda dari contoh yang diberikan oleh guru. Oleh karena itu, pada video kali ini saya akan membuat solusi dari pembelajaran mengenai segitiga melalui video menarik yang dapat memudahkan teman-teman untuk memahami materi segitiga tersebut. Baik, lanjut saja kita kepada pokok bahasa materinya, yaitu segitiga. Yang pertama akan kita bahas adalah pengertian dari segitiga itu sendiri. Segitiga merupakan bangun datar yang dibatasi dengan adanya 3 buah sisi serta memiliki 3 buah titik sudut. Kemudian, untuk alas dari segitiga adalah satu dari sisi suatu bangun segitiga. Lalu, untuk tingginya adalah garis yang berbentuk tegak lurus dengan sisi alas dan melewati titik sudut yang saling berhadapan dengan sisi alas. Setelah kita mengetahui pengertian dari segitiga itu sendiri, materi yang akan kita lanjutkan yaitu mengenai jenis-jenis dari segitiga. Untuk jenis-jenis dari segitiga ini dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu jenis segitiga berdasarkan panjang sisi dan juga jenis segitiga berdasarkan besar sudut. Untuk jenis segitiga berdasarkan panjang sisi terdiri dari segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Untuk jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya terdiri dari segitiga lancip, segitiga siku-siku, dan segitiga tumpul. Kita lanjutkan kepada pembahasan satu-satu dari segitiga itu sendiri. Yang pertama berdasarkan jenis segitiga panjang sisi. Yang pertama yaitu segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi adalah segitiga yang memiliki panjang sisi yang sama. Ketiga sisinya memiliki panjang sisi yang sama. Selain panjang sisi yang sama, segitiga sama sisi juga memiliki 3 sudut yang sama besar. Segitiga ABC adalah contoh dari segitiga sama sisi, terlihat dari gambar di samping. Nah, bisa kita lihat bahwa ketiga panjang sisi dan sudutnya sama besar, yaitu dengan panjang AB sama dengan panjang BC sama dengan panjang AC. Ini berarti bahwa sudut A sama dengan sudut B sama dengan sudut C, di mana sudut-sudut yang sama itu untuk sudut A itu ada 60 derajat, sudut B 60 derajat, dan sudut C itu juga 60 derajat. Nah, kita lanjutkan yaitu jenis segitiga berdasarkan panjang sisi yang kedua, yaitu segitiga sama kaki. Untuk pengertiannya tersebut, yaitu segitiga yang 2 dari 3 sisinya memiliki panjang yang sama. Tidak seperti segitiga sama sisi, segitiga sama kaki hanya memiliki 2 sisi yang sama, yaitu pada kedua kakinya. Segitiga sama kaki juga memiliki sepasang sudut yang ukurannya sama besar. Contohnya seperti segitiga DEF, seperti gambar di samping. Sisi yang sama panjang hanya sisi FD dan sisi FE, sedangkan sisi DE memiliki panjang yang berbeda. Selanjutnya yaitu dari segitiga sembarang. Nah, segitiga ini berbeda dengan kedua segitiga lainnya. Segitiga sembarang merupakan segitiga yang semua sisinya memiliki panjang yang berbeda. Segitiga sembarang adalah segitiga yang ketiga panjang sisinya berbeda-beda. Contohnya seperti gambar di samping, yaitu ada segitiga GIH. Dapat dilihat bahwa ketiga sisi dari segitiga GIH tidak ada yang sama.
kita lanjutkan dengan membahas satu-satu dari jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya. Yang pertama itu ada dari segitiga lancip. Nah, segitiga lancip adalah segitiga yang besar tiap sudutnya merupakan sudut lancip atau besar sudutnya antara 0 sampai dengan 90 derajat. Nah, berdasarkan besar sudutnya itu ada segitiga kedua yaitu segitiga siku-siku dengan pengertian segitiga siku-siku merupakan segitiga yang salah satu besar sudutnya adalah 90 derajat. Selanjutnya masih dengan jenis dari segitiga berdasarkan besar sudutnya yaitu segitiga ketiga yaitu segitiga tumpul. Nah, untuk pengertian dari segitiga tumpul ini adalah segitiga yang salah satu dari ketiga sudutnya merupakan sudut tumpul atau besar sudutnya antara 90 derajat dan 180 derajat. Untuk selanjutnya akan dibahas mengenai rumus-rumus yang ada di segitiga. Yang pertama ada rumus luas. Nah, untuk rumus luas sendiri ini ditandai dengan L besar. Luas sama dengan setengah dikali A dikali T, dengan A adalah alas dan T adalah tinggi. Lalu ada rumus keliling dengan simbolnya yaitu K besar. K sama dengan A ditambah B ditambah C atau kita biasa sebut dengan keliling sama dengan 3 dikali S. Untuk S di sini adalah sisi dari segitiga. Dan untuk rumus tinggi di sini ada T sama dengan 2 dikali luas dibagi dengan alas. Lalu ada dengan rumus alas yaitu dengan alas sama dengan 2 dikali dengan luas dibagi oleh tinggi. Selanjutnya ada contoh soal yaitu yang pertama adalah perhatikan gambar berikut. Dan untuk pertanyaannya itu adalah besar sudut BAC adalah. Nah, di sini kita penyelesaian. Untuk setiap segitiga, jumlah sudut dalam segitiganya adalah 180 derajat sehingga berlaku. Nah, di sini kita dapat lihat ada sudut A, sudut B, dan sudut C. Di mana sudut A itu adalah 2x ditambah 4 derajat, sudut B adalah 8x ditambah 1 derajat, dan sudut C adalah 4x ditambah 7 derajat. Nah, di sini akan kita hitung karena jumlah sudut dalam segitiga itu luasnya adalah 180 derajat, maka di sini kita tuliskan 180 derajat sama dengan sudut ABC ditambah sudut BCA ditambah dengan sudut BAC. Nah, 180 derajat sama dengan untuk sudut ABC di sini kita lihat yaitu ada 8x ditambah 1, untuk sudut BCA yaitu ada 4x ditambah 7, lalu juga ada sudut BAC dengan 2x ditambah 4. Lalu kita jumlahkan, yaitu nanti akan menghasilkan untuk x-nya adalah 12x. Nah, maka di sini dapat kita simpulkan bahwa sudut BAC sama dengan 2x ditambah 4 dengan x-nya itu sendiri yang telah kita cari yaitu 12, maka kita masukkan 2 dikali 12 yaitu 24 ditambah dengan 4 adalah 28. Di sini ada soal kedua yaitu dengan soal Pak Arman mempunyai sebidang tanah berbentuk segitiga siku-siku dengan ukuran 6 meter dan juga 8 meter. Di sekeliling kebun Pak Arman akan dibuat yang pertama tentukan panjang pagar yang diperlukan. Lalu yang kedua, jika pagar harganya 80.000 per meter, maka tentukan harga pembuatan seluruh pagar tersebut. Penyelesaian sendiri yang pertama kita akan mencari panjang pagarnya dengan keliling dari segitiga siku-siku. Nah, untuk rumusnya yaitu ada 6 meter ditambah 8 meter, akar dari 6 meter kuadrat ditambah dengan 8 meter. Dan untuk hasil dari panjang pagarnya itu ada 24 meter. Lalu di sini ditanyakan juga harga pembuatan seluruh pagarnya. Nah, untuk harga pembuatan seluruh pagarnya tinggal kita kalikan panjang dari pagar dikali dengan harga per meter dari pagar yaitu 80.000. 80.000 kita kalikan dengan 24 meter dan menghasilkan sebesar untuk gas seluruh pagar itu adalah Rp1.920.000. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.